Alkisah, di suatu pagi yang amat cerah, Baginda Raja mendadak kangen dengan si cerdik Abu Nawas. Biasanya Baginda Raja tinggal memerintahkan pengawal istana untuk menjemput atau memanggil teman karibnya itu. Tetapi kali ini tidak begitu. Baginda Raja ingin mendatangi rumah Abu Nawas. Lagi pula, selain ke rumah Abu Nawas, Baginda Raja juga ingin melihat-lihat kondisi rakyatnya yang berada di kotanya. "Wahai para pengawal, hari ini aku ingin ke rumah Abu Nawas sambil melihat-lihat keadaan kota ini. Sekarang juga kalian ambil kuda kesayanganku," titah Baginda Raja kepada pengawalnya. Pengawal itu pun meminta kepada penjaga kuda untuk menyiapkan kuda kesayangan Baginda Raja yang berwarna putih nan gagah. Setelah kuda putih itu siap, Baginda Raja langsung menungganginya. Dengan gagahnya, Baginda Raja dan beberapa pengawal mulai masuk ke kota dan melihat-lihat keadaan kota. Setelah melihat-lihat kota dan semuanya baik-baik saja, Baginda Raja langsung menuju ke rumah Abu Nawas. Tak butuh waktu lama, akhirnya Baginda Raja dan para pengawalnya sampai di rumah Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas juga sudah mendapatkan bocoran jika Baginda Raja akan ke rumahnya. Mendengar rombongan Baginda Raja akan datang, ia pun langsung keluar untuk menyambutnya. Tak lupa Abu Nawas juga ingin membuat hal yang berkesan bagi Baginda Raja. Ia keluar rumah dengan melilitkan handuk di kepalanya. Si cerdik itu lalu duduk di pinggir jalan di depan rumahnya. Melihat hal itu, Baginda Raja dibuat tersenyum dengan tingkah laku Abu Nawas itu. "Sedang apa kau, Abu Nawas?" sapa Baginda Raja. "Saya bukan Abu Nawas, Baginda. Saya adalah Dewa Bumi," jawab Abu Nawas dengan suara dibesar-besarkan. Dia duduk membatu layaknya sebuah arca. Tangannya pun dilipat di dada. Melihat hal itu, Baginda Raja tak mau kalah. "Nah, lantaran kamu adalah Dewa Bumi, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan saya hukum," ucap Baginda Raja dengan suara yang juga dibuat-buat menakutkan. Baginda Raja keliru memberi tugas seperti itu kepada Dewa Bumi. Tugas seperti itu mestinya diberikan kepada Dewa Langit. Dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas, jawab Abu Nawas tangkas. "Terus urusan Dewa Bumi itu apa?" tanya Baginda Raja. "Jika Baginda meminta pertolongan kepadaku, urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas itu. Selanjutnya, Abu Nawas mempersilahkan Baginda Raja masuk ke rumahnya yang tak begitu besar. Sedangkan para pengawal Baginda Raja menunggu di halaman. "Silahkan masuk, Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Obrolan pun berlanjut di dalam rumah Abu Nawas. Baginda Raja tampak senang sekali pagi itu. Beberapa kali terdengar suara derai tawanya. "Abu Nawas, datanglah ke istanaku nanti sore. Kita sambung obrolan ini di sana," ajak Baginda Raja, kemudian pamit. Sorenya Abu Nawas sudah nongol di istana. Kebetulan Baginda Raja sedang duduk dengan permaisuri di meja makan. Abu Nawas pun bergabung di meja itu. "Abu Nawas," ujar Baginda Raja membuka percakapan, "di piring itu ada 5 butir telur. Bagi secara adil dan rata telur itu kepada kita bertiga, kamu, saya, dan permaisuri. Tapi telur itu tidak boleh kamu potong," titah Baginda Raja. Mata Abu Nawas pun langsung tertuju ke arah 5 butir telur di atas piring itu. Bagaimana bisa 5 butir telur dibagi 3 secara rata tanpa boleh dipotong? Fikir Abu Nawas. "Ayo lakukan, Abu Nawas," desak Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum karena telah memiliki ide. Kemudian ia mengambil 5 butir telur tersebut lalu berkata, "Yang mulia, ini sebutir telur untuk Baginda. Sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Saya juga 1 butir. Sedangkan yang 3 butir ini untuk permaisuri. Sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja sempat tertegun. Sejurus kemudian, ia tertawa terbahak-bahak setelah mengerti maksud perkataan Abu Nawas.
Jawaban Abu Nawas itu menggembirakan hati Baginda Raja. "Hahaha, dasar kau dewa urusan bagian pusar ke bawah," ucap Baginda Raja tak dapat menahan tawa.